Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita bersama-sama memperingati, bukan hanya memperingati tapi merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia telah bangkit dan hidup bagi kita. Untuk itu mari kita datang pada Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur, oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebangkitan-Mu. Dengan kebangkitan-Mu kami semua memperoleh kemenangan, kami boleh memperoleh keselamatan, dan kami menjadi baru. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu bersorak-sorai, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menjamah setiap kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, semuanya hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja di antara kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persilahkan duduk. Apa yang diberkati Tuhan, yang siap diberkati Tuhan hari ini, katakan haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan pada hari ini. Lebih semangat katakan. Atas hidup yang diberikannya,
dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman katakan. Tepuk tangan di atas kepala kita. Katakan bahwa Jemaat Mafa adalah jemaat pemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam pemenangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam pemenangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya.
valley, I'll praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than sound. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord. Hey, praise the Lord. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, haleluya. Di pujian sebelumnya kita mengatakan bahwa kita tidak mau berdiam diri, maka saat ini karena Allah kita bangkit, kita mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Geraklah kekuatanmu, ya Allah.
bersama-sama menyembah Tuhan. Kita bersorak-sorai bersama pada hari ini. Kita nyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yang percaya semuanya katakan haleluya. Haleluya. Tuhan baik. Mari bersama kita bersorak-sorai menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat perkasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Sekali lagi kita katakan Tuhan baik, Tuhan sungguh baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita, sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat perkasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalam. Oh, ku rayakan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu lebih semangat lagi. Kita bersama-sama bertepuk tangan untuk memuji nama Tuhan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita nyanyikan haleluya. Haleluya, haleluya. Lebih lagi dapat tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi untuk Tuhan Allah kita. Amin. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pujian-pujian kita menyatakan bahwa kasih-Nya begitu besar. Kita telah merayakan kasih Tuhan melalui kebangkitannya dari atas maut menyelamatkan kita. Maka pada pagi hari ini kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita mau mengingat kembali bagaimana kasih-Nya yang besar bagi setiap kita. Pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa bagi engkau dan saya. Tuhan yang telah menebus setiap dosa kita, menyembuhkan setiap luka
Coba tanganmu nyatakan. Kau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kasih Yesus bagiku. Ya Tuhan, Kau sembuhkan setiap luka hati kami Bapa. Salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, hanya kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kebahagiaan di hadapan Tuhan, mari angkat pujianmu di hadapannya. Kasih-Mu besar bagi setiap kami. Kasih-Mu ya Tuhan. Ku bersyukur Kau selamatkan. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan karya salib-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau menyelamatkan setiap kami Bapa. Kau mengangkat kami Tuhan dari belenggu dosa Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Kau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi sama-sama, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Salib-Mu, salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Lebih lagi kita mau mengingat kasih-Nya yang besar. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, hanya kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan kemuliaan yang luar biasa, tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala puji syukur kami panjatkan ke depan hadirat-Mu. Terima kasih buat pagi yang indah, di mana kami boleh bersama-sama berada di rumah Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan terima kasih buat hari yang istimewa Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh merayakan hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya semua kami boleh ada di tempat ini, itu hanya semata-mata karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami boleh datang, kami boleh memuji, kami boleh membesarkan nama-Mu, dan juga kami bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan Allah yang sangat baik, Tuhan Allah yang sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami.
sehingga rela mengorbankan nyawa bagi kami semua umat-Mu yang berdosa. Dengan apa dapat kami balas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami? Biarlah mulut kami, hati kami, kehidupan kami hanya dapat berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu kami tidak layak, tapi hanya karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan melayakkan kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan, boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan belajar tentang firman Tuhan. Tuhan, sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, dan sucikan juga telinga kami. Biarlah firman yang disampaikan benar-benar firman yang akan disampaikan dalam kehidupan kami, khususnya hati kami. Sehingga kami percaya bila firman disampaikan pada hati kami, biarlah hati kami yang subur boleh mendengar firman Tuhan, dan kami boleh mengerti, dan kami boleh melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan sembunyikan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di balik salib-Mu, sehingga biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini sungguh-sungguh isi hati Tuhan akan disampaikan pada seluruh jemaat daripada gereja sidang jemaat Allah Maranatha Family. Kami percaya, kami sungguh percaya Tuhanku sangat baik. Dan biarlah mulut kami selalu berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini adalah hari yang istimewa. Dan saya percaya kita boleh ada di rumah Tuhan ini hanya karena berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tadi saya sudah sampaikan hari ini adalah hari istimewa. Hari yang luar biasa di mana kita boleh merayakan hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu yang datang di rumah Tuhan pada pagi hari penuh dengan sukacita. Amin. Kita datang di rumah Tuhan dengan semangat yang baru, hati yang baru, dan mungkin juga kehidupan yang baru. Kita menyambut Tuhan kita yang sudah bangkit. Amin. Saya percaya kita sudah memperingati 2 hari yang lalu Jumat Agung, hari kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kita merayakan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri saya, namanya Haryadi Winantea. Saya dari Surabaya, dari Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer, Jalan Amengan nomor 2, di mana gembala kami adalah Bapak Pendeta Triyogo Setiotmongo. Dan selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Elia Bentoto yang telah memberikan kesempatan kepada saya beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, dan juga diberi kesempatan untuk untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya, saya sungguh-sungguh merasa bangga, saya sungguh-sungguh merasa terhormat, saya diberi kesempatan untuk untuk beribadah dan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Elia, terima kasih juga kepada penatua, pengurus, majelis, dan seluruh yang hadir atau yang mengurus gereja Maranatha Family atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Dan selanjutnya pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan adalah kuasa kebangkitan. Kita mau sama-sama belajar dan kita mau sama-sama membaca dalam Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Lukas 24 ayat 1 sampai 2. Saya akan baca secara cepat Bapak Ibu ya, supaya kita merewind, kita tahu, kita ingat 2000 tahun yang lalu bagaimana kejadian waktu itu. Dan pada hari Sabat mereka
beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka. Mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seolah-olah omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Jadi kita rewind, Bapak. Saya percaya Bapak Ibu juga sudah tahu cerita. Mungkin juga Bapak Ibu juga sudah membaca. Cuma pada pagi hari ini kita belajar, kita merewind. Di mana pada waktu itu perempuan-perempuan, di mana kita tadi Yohana, Maria dari Magdala dan Maria ibu Yakobus. Mereka datang pagi-pagi untuk merempah-rempahi karena mereka Tuhan Yesus sudah mati. Ternyata di sana ketemu dengan malaikat. 2 orang berpakaian berkilauan bilang, "Ada apa? Kamu cari dia yang hidup di antara, ada apa?" Dia kan tadi Yesus sudah ngomong toh, di mana dia nanti akan mati, disalibkan dan juga pada hari ketiga yang bangkit. Mereka ngomong gitu, oh iya ya, Tuhan lupa mereka Bapak. Sesudah itu mereka ngomong ke murid-murid, Tuhan bangkit. Tapi murid itu omong kosong. Mereka tidak percaya. Tapi habis itu kita melihat di mana Petrus datang ke gua di tempatnya Tuhan. Jadi dilihat, oh iya ya, tidak ada. Dia balik ambil bingung. Dia tidak tahu sebetulnya apa. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan Yesus kita adalah sudah bangkit. Dan kita juga percaya pada pagi hari ini kita datang di rumah Tuhan atau merayakan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Tapi kita lihat cerita di mana murid-muridnya tidak percaya. Tidak mungkin Tuhan Yesus bangkit. Mereka bilang sama perempuan itu yang omong kosong kamu. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kita melihat di mana Tuhan sudah ngomong Tuhan akan bangkit. Tapi juga mereka lupa. Mandor itu hal yang penting, di mana aku akan mati. Tapi mereka lupa. Saya tambahkan lagi satu, di mana dalam Matius 17 ayat 22 dan 23 berbunyi demikian. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea. Tadi dibilang kan, kan Tuhan Yesus sudah ngomong pada waktu di Galilea. Ya ini, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkit. Sudah diomongi Bapak Ibu. Dan juga ada lagi. Dalam Matius 16 ayat 21 berbunyi demikian.
Sejak saat itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan banyak menanggung penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Balak-balik Tuhan ngomong. Tuhan ngomong sama murid, tapi murid enggak ngeh. Mereka ngomong apa sih itu? Mereka enggak nangkep Bapak Ibu. Dan ini sudah kejadian-kejadian. Jadi dalam hal ini Tuhan sudah ngomong. Tapi mereka lupa. Dan biarlah pada pagi hari ini. Mungkin ini kita baca begini, kita juga mengerti. Bagaimana? Saya percaya Bapak Ibu juga membaca firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu juga belajar. Tapi nanti kali apa? Lupa. Oh biasa. Iya toh, orang lupa. Manusiawi. Kalau tidak lupa aneh. Jadi ya, tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai pelayan. Mari kita ingat. Kita ingat firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak boleh begini, tidak boleh begini. Kalau Tuhan suruh begini, suruh begini. Jadi kita ingat. Karena firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi menurut Bapak Ibu sekalian, apa kita semua Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Saya percaya, saya sungguh percaya pada pagi hari ini. Bapak Ibu semua yang hadir, khususnya Bapak Ibu sidang jemaat daripada Maranatha Family, yakin, percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Amin. Bapak Ibu percaya. Karena apa Bapak Ibu? Saya ingin bertanya begini. Karena banyak isu-isu. Mungkin Bapak Ibu tahu ya ada film Last Supper. Last Supper, ini film baru ya. Tadi kan film itu The Passion. Mungkin The Last Supper. Dan itu aja ada komentar-komentar Bapak Ibu. Gimana katanya? Sing disalib itu bukan Yesus, Yudas. Yesus gak disalib, sing disalib itu Yudas. Jadi tidak ada itu, Yesus tidak disalib. Gitu. Jadi ini karena banyak sanggahan-sanggahan. Dan juga kalau kita melihat Bapak Ibu, jangankan sekarang, kita dengar di mana zaman dulu zamannya Yesus, di mana saya akan baca ya, dusta mahkamah agama. Di mana dalam Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15 yang berbunyi demikian. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang pada malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Jadi zaman Tuhan Yesus itu sudah ada yang ngomong begitu. Jadi karena apa Bapak Ibu? Di mana Bapak Ibu kan tahu pada waktu Tuhan Yesus mati, dikubur, dimasuk dalam gua, dan dalam gua itu ditutup batu besar. Sudah ditutup batu besar, disegel. Sudah disegel, dijaga. Ambil pengawal-pengawal dari Roma. Dijaga sama Pak. Jadi dijaga. Sudah ditutup batu besar. Disegel, sudah disegel, dijaga. Supaya tidak mau hal-hal. Jadi mereka sudah jaga-jaga. Terus mereka. Tapi akhirnya mereka datang. Malaikat datang. Batunya dirobohkan. Dan Tuhan Yesus bangkit keluar. Akhirnya apa? Pengawal-pengawal itu ngomong kepada iman-iman. Loh, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan tidak ada. Aduh, ya apa ya gini. Waduh, sekalian disuruh mujuk. Wis bilang wae ya, dicuri ambil murid-muridnya. Bukan dicuri-curi apa ini. Tak kasih uang, dikasih, disogok. Dari zaman dahulu mereka sudah tidak membuat cerita kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Jadi Bapak Ibu jadi sudah mengerti. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Pada saat ini, pada zaman sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran yang sesat mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Dan bahkan ada surat kabar yang menulis bahwa ditemukan di sebuah gua ada kerangka yang diduga adalah kerangka Tuhan Yesus. Ya, jadi mari Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, kita lihat banyak orang yang tidak senang. Banyak orang yang membuat cerita-cerita yang
tidak masuk akal. Kita percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Saya percaya, kita semua, saya percaya seluruh sidang jemaat Maranatha percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi kita jangan terpengaruh oleh omongan-omongan orang yang tidak bertanggung jawab. Amin Bapak. Banyak pengajaran-pengajaran yang sesat. Tapi kita percaya Tuhanku hidup dan Tuhan sudah bangkit. Amin Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu di mana pernyataan Paulus yang luar biasa. Itu ada dalam, kita bisa baca dalam 1 Korintus 13 ayat 3 sampai dengan 8. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 8 yang berbunyi demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia juga menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir semuanya itu, ia juga menampakkan diri kepadaku, sama seperti ke anak yang lahir sebelum waktunya. Lihat Bapak Ibu, di mana Alkitab mengatakan Tuhan ketemu, dan Bapak bisa baca, ketemu sama Kefas, ketemu sama Yakobus, ketemu sama murid-muridnya, dan pada waktu naik ke surga 500 orang lebih. Lihat Tuhan Yesus semua. Jadi ini adalah bukti-bukti keotentik menurut Alkitab. Tuhan Yesus bangkit. Jadi begitu. Jadi untuk meyakinkan Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu tidak ragu-ragu. Cuma ini orang lain ragu-ragu. Sehingga kalau ada mungkin Bapak ditanya, bangun, baca Alkitab, baca begini. Jadi sehingga kita bisa ngomong, Tuhan kita, Tuhan yang sudah bangkit. Amin Bapak Ibu. Jadi ini pada pagi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sudah banyak bukti-bukti di Alkitab bahwa Tuhan sudah bangkit. Atau mungkin Bapak Ibu ingat pada waktu ketemu murid-murid ketemu dengan Thomas yang kita tiada di sini. Bapak Ibu juga tahu Thomas tidak percaya. Aduh, tidak percaya. Tidak mungkinlah Tuhan bangkit. Kalau aku mencucukkan jariku dalam lengannya, dalam lambungnya, baru aku percaya. Terus akhir Tuhan Yesus datang. Mungkin Bapak Ibu tahu ya. Akhirnya Thomas sini loh. Ayo ini loh. Cucuin tanganku, cucuin lambung. Akhirnya dicucuk. Akhirnya Tuhan, Thomas percaya. Tinggal Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Amin Bapak Ibu. Thomas percaya sudah nyucuk. Tetapi kita percaya Tuhan Yesus sudah hidup. Amin Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya dalam Roma 10 ayat 9 berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Kita percaya, kita mengaku dengan mulut kita, Tuhan Yesus sudah hidup. Dan kita percaya di mana Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus pada hari ketiga dan kita selamat. Amin Bapak Ibu. Itu iman percaya kita. Kita percaya tanpa melihat. Kita percaya Tuhan kita sudah bangkit. Kita percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Apa yang ditulis Alkitab adalah benar-benar firman Tuhan. Kita jangan terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Karena dasar iman percaya kita adalah firman Tuhan. Amin Bapak Ibu, yang tadi kita sudah sama-sama baca. Jadi iman timbul dari mana? Timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran tentang firman. Kita percaya Tuhan sudah bangkit. Kita percaya di mana Tuhan. Kita sanggup dengan mulut. Dan kita percaya dalam hati sungguh Tuhan sudah bangkit pada hari kita selamat. Dan juga Bapak Ibu dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Dan inilah kemenangan
yang mengalahkan dunia? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi kita tahu kehidupan tidak mudah. Sekarang hidup makin lama makin susah. Sulit kita hidup. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita tahu memang semua sulit. Dan bukan apa-apa, bukan kan kita. Dunia dalam keadaan masalah. Ya Bapak Ibu mungkin ikut Trump dengan Xi Jinping kita lihat banyak orang susah. Banyak pengangguran. Banyak pabrik tutup. Susah. Tapi biarlah pada pagi hari kita belajar. Kita sungguh-sungguh mau belajar. Iman yang mengalahkan dunia, kita percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Sehingga Bapak Ibu serta saudara-saudara tidak sendiri karena ada Yesus dalam keadaan Bapak Ibu. Tuhan selalu menyertai. Tuhan yang sudah bangkit akan terus memimpin. Saya baca ulang Bapak Ibu. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Iman yang bagaimana? Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Saya percaya. Suruh sidang Jemaat Maranatha Family. Percaya. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Sehingga dalam kehidupan kita jangan khawatir. Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita belajar. Kita percaya Tuhan sudah bangkit. Kita percaya pada hari ketika Tuhan bangkit. Aku percaya. Sungguh percaya. Orang mau ngomong apa. Isu tidak mau tahu. Tuhan bangkit. Tuhanku yang luar biasa. Terus selanjutnya. Apa dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus? Atau pelajaran apa yang kita dapat dari kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya, kita semua saya percaya, kita percaya Tuhan sudah bangkit. Apa? Faedah apa? Apa namanya pelajaran apa yang kita dapat dari kebangkitan Tuhan? Yang pertama, kemenangan atas maut. Puji-pujian Tuhan sudah menang atas maut. Kita menang, Tuhan menang atas dosa. Dan Tuhan sudah menang atas maut. Yesus yang sudah menang atas maut. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mati. Mungkin ada orang yang mati, kemudian hidup, tapi akhirnya mati juga. Ada orang yang mati suri. Mungkin kalau ada orang mati, tidak mungkin masih mati langsung dikubur. Nah mungkin karena lain kali orang itu mati suri. Jadi ditunggu sampai 2 jam atau 3 jam. Oh memang mati. Oh dikasih surat mati, oh ini memang mati, ya baru bisa dikubur. Karena apa? Takut mati suri. Mungkin mati, tak tahu setengah jam bisa bangkit. Mati suri Bapak. Tapi akhirnya mati lagi. Tidak ada seperti kayak Tuhan Yesus. Dan juga Bapak Ibu tahu, di mana di Alkitab ada seorang anak pengawal yang mati. Terus akhirnya seorang perempuan, Tuhan datang dibangkitkan anaknya itu. Waduh, bangkit. Tapi akhirnya mati. Atau mungkin Lazarus. Saya percaya Bapak Ibu tahu Lazarus. Lazarus saudaranya Maria sama Marta. Mati. Tuhan Yesus telat. Dia sakit. Sudah dibilang Tuhan sakit. Lazarus Tuhan telat datang. Mati. Dan sudah mati berapa? Bukan mati 2 jam, 3 jam. 4 hari. Kalau mati sudah 4 hari itu sudah agak agak berbau Bapak Ibu ya. Jadi tetapi Tuhan datang dibangkitkan. Lazarus yang sudah 4 hari mati bangkit. Tapi ya, mati juga ya kan. Semua mati. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tetap bangkit dan naik ke surga. Jadi pun betapapun kayanya orang. Betapa pandainya. Betapa sucinya orang itu. Pasti mati. Amin. Tidak ada orang tidak mati. Orang pasti mati. Tuhan Yesus yang tidak mati. Tuhan Yesus mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya. Hanya Yesus yang mati. Kemudian bangkit, naik ke surga. Dan hidup selama-lamanya bersama Allah Bapa. Amin Bapak Ibu. Kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Jadi kita simpan dalam hati kita. Tuhan sudah bangkit. Anak Allah yang luar biasa. Di mana dalam perjanjian lama terdiri dari 3 kategori. Kategorinya ada Pak. Yang pertama kitab Taurat. Ya kan, kitab Taurat. Terus selanjutnya Mazmur.
sudah Mazmur, kita para nabi. Kita tahu dari kitab Perjanjian Lama itu semua apa? Semuanya adalah cerita-cerita persiapan atau nubuat daripada nabi-nabi tentang kedatangan Mesias ke dalam dunia yang telah digenapi oleh satu orang, ialah Tuhan Yesus Kristus. Golgota bukanlah titik akhir pelayanan Kristus, melainkan suatu proses menuju kebangkitan. Apa yang dianggap habis oleh manusia adalah suatu permulaan dari tindakan Allah. Amin. Dan selanjutnya manusia, ini kita cerita Tuhan. Ini manusia. Manusia memulai sesuatu dengan sukacita, diakhiri dengan berduka cita. Lahir happy, iya toh, punya anak lucu, besar, akhirnya mati. Betul kan? Manusia berdosa, berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Akhirnya apa? Juga dihukum di neraka. Amin. Jadi kita lihat beda ya manusia dengan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan mati untuk menuju ke surga dan untuk awal kemenangan daripada Tuhan Yesus. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kita percaya Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Untuk itu, mari Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan. Dan apa? Kita mau mengambil Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang pribadi. Maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus berkemenangan atas maut. Amin. Kita ini puji Tuhan. Kita puji Tuhan. Kita apa? Hidup 2 kali, mati 1 kali. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, hidup 1 kali, mati 2 kali. Amin. Bapak Ibu sudah tahu ya. Kita hidup. Sekarang Bapak Ibu semua hidup. Suatu ketika Tuhan panggil kita mati. Tapi kita mati, kita bangkit, kita hidup lagi bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan sudah bangkit. Orang yang percaya, orang yang di dalam Tuhan juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita orang percaya, hamba-hamba Tuhan, kita hidup 2 kali, tapi mati 1 kali. Amin Bapak Ibu. Sehingga biarlah dalam kehidupan kita, karena kita begitu bangga, kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib dan heran. Sehingga apa? Sehingga kita dapat berkata seperti Rasul Paulus. Di mana dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan 57 berbunyi demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita dapat berkata seperti Rasul Paulus. Hai maut, mana sengatmu? Hai maut, mana kemenanganmu? Kita percaya, kita bersama-sama dengan kita tidak usah takut Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kita hidup di akhir zaman. Bapak Ibu ya, kita sekarang kan hidup di akhir zaman. Di mana kita percaya Tuhan sebentar lagi datang. Kita hidup di akhir zaman. Banyak hal-hal yang mengejutkan. Misalnya gempa. Baru saja ada gempa yang di mana itu ya? Myanmar nggak salah. Akhirnya sampai ke Thailand. Sehingga Thailand itu gedung-gedungnya ambruk. Myanmar juga ambruk. Jadi banyak kejadian-kejadian gempa yang kita tidak tahu. Tsunami, kita tahu banjir yang masuk banjir. Terus dan lain-lainnya. Begitu banyak bencana-bencana alam. Begitu juga dengan kecelakaan di bidang transportasi. Pesawat jatuh, kapal tenggelam, kereta api terbalik, kecelakaan mobil, kecelakaan sepeda motor di jalan raya. Sehingga apa? Dalam kehidupan kita merasa kita tidak tahu. Kita tidak tahu Tuhan kapan. Kita hidup itu was-was. Sehingga pada waktu kita mau berangkat, waduh aku wedi. Pas pesawatnya ceblok. Ya toh, kita juga takut. Kita berangkat, kita mau jalan naik sepeda motor, naik takut. Pas disenggol truk,
mati. Kita dalam keadaan kita tidak tahu Bapak Ibu. Ya, betul kan? Kita tahu keadaan-keadaan kita, tapi kita percaya kita sudah mengambil Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak usah takut. Kita tidak usah khawatir karena Ia ada selalu bersama dengan kita. Dan apa? Dia sudah menang atas maut. Amin. Kita tidak usah khawatir Bapak Ibu. Sehingga suatu ketika Tuhan panggil kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita sudah menang. Kita di mana, hai maut, mana sengatmu? Hai maut, mana kamu? Kita tidak usah takut Bapak Ibu. Kita berjalan sampai jadi mari dalam hati. Kita bukan berani mati, tapi kita tidak takut mati. Kita berani hidup dan kita tidak takut mati. Karena orang kalau berani mati, takut hidup. Ya, orang berani mati itu alias ngawur. Orang ngawur itu biasa apa? Orang sudah tidak sama hidup itu sudah agak tidak benar lah. Pokoknya keadaan tidak benar. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berani hidup dan kita tidak takut mati. Karena apa? Tuhan beserta kita. Suatu ketika Tuhan panggil. Kita tidak tahu apa yang kejadian dalam kita percaya. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan berkata, sabaslah hamba-Ku yang setia. Amin Bapak. Bapak itu tidak suka. Di mana sekarang banyak kecelakaan, tidak usah khawatir. Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, perubahan murid-murid daripada Tuhan Yesus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu berubah. Di mana Bapak Ibu kan ketahui, di mana pada waktu Tuhan Yesus disalib, murid-murid Tuhan Yesus tercerai-berai. Mereka patah semangat, mereka sedih sekali. Tetapi sudah Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri pada mereka, terjadi perubahan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Iya tahu, Bapak Ibu kan tahu di mana waktu Tuhan mau disalib, waktu mau ditangkap, mau dibawa ke Pontius Pilatus, waduh murid-muridnya lari semua. Bahkan kita akan tahu Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Ibu kan pasti ingat ya toh, ketemu sama apa? Oh ini rupanya sih Mbak. Oh, enggak bukan. Oh terus mari kita ketemu orang. Oh ini loh murid Tuhan. Enggak. Bahkan Petrus sumpah mati, sumpah aku enggak kenal Tuhan. Coba Bapak Ibu berpikir ya. Jadi pada waktu murid-muridnya takut, begitu bosnya mereka, Tuhan Yesus mereka tercerai-berai. Tetapi begitu tahu Tuhan bangkit, mereka menjadi penuh sukacita, penuh semangat, dan mempunyai pengharapan yang luar biasa. Terjadilah suatu transformasi rohani dalam kehidupan mereka. Saya percaya, saya sungguh percaya pada pagi hari ini, seluruh Bapak Ibu sidang jemaat Maranatha Family juga yakin. Pada pagi hari ini kita penuh dengan semangat, kita penuh dengan sukacita. Kita penuh dengan ucapan syukur. Karena kita percaya kita punya Tuhan sudah bangkit. Amin Bapak Ibu. Kita mau seperti murid-muridnya itu. Di mana teolog L.L. Morris berkata demikian. Janganlah dilupakan perubahan diri murid-murid. Di mana mereka adalah hanya beberapa hari kemudian. Janganlah dilupakan perubahan diri murid-murid di mana mereka adalah orang-orang yang kalah total dan putus asa pada waktu penyaliban Yesus. Tetapi hanya beberapa hari kemudian, sesudah itu mereka bersedia dijebloskan penjara, bahkan mati untuk Yesus. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Di mana kita tahu murid-muridnya mati syahid semua. Mati cuma Yohanes tok. Semua mati syahid. Tidak ada di mana Paulus juga mati syahid. Semua mati syahid Bapak Ibu. Jadi mereka mati. Pada kita tahu di mana Rasul Petrus yang pada waktu tadi saya bilang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi dia tahu ketemu Tuhan Yesus. Bahkan di danau di mana Tuhan, Petrus, apakah engkau? Aku mengasihimu Tuhan. Petrus, aku mengasihi. Mungkin Bapak ingat cerita. Sehingga Petrus begitu luar biasa, begitu militan untuk memberitakan Tuhan Yesus. Dan bukan 3.000 bertobat. Begitu Tuhan dia tahu, waduh Tuhan begitu mengasihi dia. Dia berkhotbah,
3.000 orang bertobat. Luar biasa Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu, bukan itu saja. Pada akhir hidup Kristus, dia disalib dengan kepala di bawah. Karena apa? Petrus merasa tidak layak mati seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati disalib. Tapi dia bilang, aku enggak, aku balian. Jadi biar aku disalib, kepalaku yang di bawah. Aku enggak sepadan, aku podobek Tuhan. Aku kepalaku di bawah. Kita lihat militannya mereka yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Amin Bapak Ibu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat masalah Petrus. Di mana dia bisa berubah yang begitu luar biasa. Dan biarlah pada pagi hari ini kita melihat Petrus yang begitu. Mungkin selama ini kita kurang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita selang biasa-biasa saja. Tapi kita percaya Tuhan kita sudah bangkit. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Sehingga dalam kehidupan kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan ambil contoh Petrus yang luar biasa. Sekali khotbah 3.000 bertobat. Dan pada waktu mati dia disalib dengan kepala di bawah. Luar biasa. Biarlah kita mau contoh bagaimana kehidupan murid-murid Kristus yang luar biasa. Dengan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan contoh kedua ada di mana Rasul Paulus. Rasul Paulus juga yang luar biasa. Hamba Tuhan yang luar biasa. Dalam 1 Korintus 15 ayat 32 yang berbunyi demikian. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku sudah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apa gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, marilah kita makan minum sebab besok kita mati. Jadi kita tahu toh di mana Rasul Paulus yang begitu sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia dicambuk, di mana Bapak bisa baca juga, Bapak bisa baca. Saya tidak usah baca sekarang, di mana 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Di mana aku sudah disambuk, aku didera, mengalami kapal karam. Semua kesulitan-kesulitan itu dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi jika orang mati tidak dibangkit, marilah kita makan minum sebab besok kita mati. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ada dengar ada orang ngomong kayak gini. Muda foya-foya. Tua kaya raya. Mati masuk surga. Bapak Ibu tahu tak? Apa mungkin itu Bapak Ibu? Kalau begitu buat apa? Rasul soro-soro. Sampai hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak mungkin. Buat apa? Aku makan, mari begitu, besok mati. Ya sudahlah. Mati. Buat apa aku ngoyo-ngoyo? Karena dia percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus menyelamatkan. Tuhan Yesus menguatkan dia. Tuhan Yesus menjadi. Makanya dia akan terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Kita percaya kita mau contoh juga Rasul Paulus. Di mana Rasul Paulus melihat kalau bisa dia mau ikut merasakan penderitaan yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia dicambuk, dia didera, dia dihina, kapal karam Bapak bisa baca. Di mana dia tetap setia dan taat kepada Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu saya akan baca statement daripada Rasul Paulus. Di mana dalam Roma 14 ayat 8 yang berbunyi demikian. Jika aku hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Amin. Biar itu statementnya Paulus bisa kita ambil juga statement. Jika aku hidup untuk Tuhan. Jika aku mati untuk Tuhan. Jadi mati dan hidup aku adalah milik Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan juga dalam Galatia 2 ayat 20 berbunyi demikian. Namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan juga di dalam Filipi 1 ayat 21 berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntunganku. Amin Bapak Ibu. Kita tidak takut mati. Kita tahu suatu ketika, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tapi kita percaya pada waktu kita dipanggil Tuhan, Tuhan akan berkata, sabaslah hambaku yang setia. Amin Bapak Ibu. Untuk itu mari, mungkin selama ini, mungkin kita kurang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Atau apa? Mungkin kita belum melayani Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mengambil komitmen, kita mau berubah. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau lebih berani lagi. Dan kita mau melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan di mana ayat terakhir, tadi kita sudah baca. 1 Korintus 15 ayat 56 dan 57. Hai maut, di mana sangatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu ya? Dan selanjutnya di mana 1 Korintus 15 ayat 58 yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau pakai sisa kehidupan kita untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kita mau pakai kehidupan kita untuk mau melayani Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Mungkin selama ini kita agak malas-malasan. Tapi kita percaya pada hari ini Tuhan sudah bangkit. Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberi semangat. Kita mau melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Tuhan sudah bangkit dan menang atas maut. Untuk itu, mari sekali lagi kita mau berkomitmen dan kita mau berkata, ini aku Tuhan. Pakai Tuhan, pakai hidup kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari di musik bisa maju ke depan. Kita mau pujikan lagu ini loh. Sebab dia hidup. Ya sebab dia. Nah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sekali lagi anak Allah Yesus namanya. Dan kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama berdiri. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ada hari esok. Sebab dia tak dekat, kata hutan yang benar hari esok. Hidup jadi
sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Kita percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan mau memberkati Bapak Ibu. Tuhan mau menjamah. Tuhan mau memberikan kuasa. Mari kita puji Tuhan hidup. Tuhan hidup. Tuhan hidup. Biarkan hari esok hidup jadi cerah. Sekali lagi Bapak, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Pada hari esok, sebab Dia Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kembali kami diingatkan, Tuhanku hidup. Tuhan sudah mengalahkan maut. Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu memimpin kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji firman yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mungkin selama ini kami kurang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mungkin kami lagi ogah-ogahan. Mungkin kami malas Tuhan. Tapi biarlah Tuhan mengingatkan kami. Tuhan sudah mati bagi kami. Tuhan telah mengorbankan nyawanya di kayu salib. Tuhan rela dihina. Tuhan rela diludahi. Tuhan rela dicemooh, bahkan Tuhan rela disalibkan, mati di kayu salib bagi kami semua orang berdosa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami juga tidak ingin seperti murid-murid Tuhan Yesus yang sering lupa apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan mereka. Sehingga pada pagi hari kembali Tuhan mengingatkan kami, Tuhan hidup, Tuhan sudah menang atas maut, dan Tuhan selalu menyertai kami. Dan kita boleh mengambil contoh daripada kehidupan Rasul Paulus dan Rasul Paulus. Jika kami hidup untuk Tuhan. Jika kami mati untuk Tuhan. Dan hidup dan mati kami adalah milik Tuhan. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, tapi biarlah Kristus yang hidup di dalam aku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntunganku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Kami yang hadir penuh dengan ucapan syukur. Kami penuh dengan ucapan terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami. Sehingga dalam kehidupan kami percaya, kami tidak tahu. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami percaya semua yang terbaik Tuhan berikan kepada kami. Bila Tuhan panggil kami, saya percaya, kita semua percaya, Tuhan akan berkata, sabaslah hamba-Ku yang setia. Sehingga biarlah pada pagi hari ini, khususnya seluruh sidang jemaat Maranatha Family boleh beribadah, boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan boleh diingatkan tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan yang sungguh baik selalu menyertai dan memimpin kehidupan mereka, sehingga mereka boleh selalu sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar.
Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ada hari esok yang Tuhan siapkan bagi kita. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti sebab Allah kita adalah yang hidup. Sebab Dia hidup. Beri kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang bangkit dari antara orang mati, dan Dia akan datang kembali untuk menjemput kita semuanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya sampaikan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Haryadi Winantea. Beliau adalah Wakil Gembala Sidang GSCA Ebenezer Ambengan Surabaya, satu-satunya gereja pembina yang ada di Jawa Timur. Dan ketika saya ingat beliau, yang saya ingat Pak, saya mesti ingat bahwa kesabaran, kelemah lembutan, dan kerendahan hati beliau. Tapi beliau berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran. Ketika ketemu, ketika berbicara, kami sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kesediaan beliau untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Setiap tahun kita memperingati. Tapi mari kita akan mereview kembali apa yang Tuhan kerjakan ketika Dia telah bangkit dari antara orang mati. Tadi kita sudah mendengar bahwa kita adalah milik Kristus dan Kristus tinggal dalam hidup kita. Sehingga jika kita hidup bagi Kristus, jika kita mati adalah keuntungan karena kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Saya berharap yang menjadi impian saya ketika kita memperingati hari kebangkitan Tuhan, di hari-hari berikutnya saya berharap ada penampakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika berada dalam ruangan tertutup, murid-murid dalam ketakutan, Yesus datang di sana dan damai sejahtera bagimu. Ketika mereka gagal dalam usaha, Petrus sepanjang malam dia menebarkan jala dan tidak dapat apa-apa di dalam roti perias. Kemudian Yesus menampakkan diri ke sana dan Dia perintahkan, tebarkan jalamu ke kanan. Maka jala itu penuh dengan ikan-ikan. Biarlah ketika Bapak Ibu menghadapi tantangan-tantangan pekerjaan, Yesus hadir di sana, menampakkan diri kepada Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu dibuat berhasil. Bahkan ketika dalam keraguan-raguan, kebimbangan, dalam perjalanan ke Emmaus contohnya, di sini ada Bapak Emmaus. Yesus ada dan mereka berkobar-kobar kembali ketika Yesus menampakkan diri. Jadi nanti ketika Yesus menampakkan diri kepada Bapak Ibu di keluarga, di tempat kerja, jangan berkata itu hantu, itu adalah Tuhan. Jangan kebolak-balik, itu Tuhan, bukan hantu. Sehingga kebangkitan Tuhan akan menolong kita untuk bisa mereview kembali, berubah di dalam Tuhan. Hari ini diberi kesempatan untuk kita bisa memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di Paskah di mana Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, biarlah hati kita melekat kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan sebagaimana firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, biarlah hati kita melekat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Nanti akan ada petugas yang akan datang kepada Bapak Ibu. Sementara Bapak Ibu juga bisa memberikan secara non tunai melalui transfer bank yang ada di belakang kursi itu. Dan untuk persembahan nanti akan dijalankan. Dan ketika Bapak Ibu diberkati Tuhan untuk memberikan persembahan persepuluhan, Bapak Ibu bisa datang ke depan. Persembahan misi ada di depan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Ku bawa korban syukur, tulusmu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sampai masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab kebaikan Tuhan yang membuat kami bisa ada sampai hari ini. Jika hari ini Tuhan memberkati kami dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Sebagaimana janji Tuhan ketika harta kami bergerak, kemana harta kami bergerak, disitulah hati kami berada. Dan pagi hari ini, ketika kami memberikan persembahan, harta kami bergerak untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena memang benar hati kami tertuju kepada Tuhan. Hati kami menjadi milik Kristus. Sehingga apa yang kami miliki kami persembahkan kepada Tuhan. Berkatilah persembahan kami. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan syukur, persembahan misi, persembahan untuk pengembangan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan akan memberkatinya. Kehidupan yang sudah memberikan dengan penuh sukacita karena mengasihi Tuhan. Mau berdoa bila tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami. Taburan kami akan terus bertumbuh, akan terus berbuah-buah dan menjadi berkat bagi orang lain. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biar kami kelola dengan tepat, dengan benar dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Sehingga setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada organisasi ini dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Sebagai pengelola keuangan yang baik untuk Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi berkat yang dari Allah turun atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Sang penebus, segala dosaku telah dihapus, ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bahagia. Ku datang kepada Tuhan Yesus. Ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bahagia. Datang kepada Tuhan Yesus. Ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia.
Yes. Sungguh luar biasa, kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih buat Departemen Sekolah Minggu dan juga Departemen Kaum Wanita yang sudah memberikan talentanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, berikut ini di depan kita ada berkat telur-telur yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan di dalam telur ini ada yang istimewa. Karena di situ ada, masa sih? Iya, ada yang istimewa karena di situ ada ayat yang luar biasa. Yang panitia harapkan adalah ayat tersebut bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Supaya di hari Paskah ini tidak hanya kita mengenang kembali peristiwa kebangkitan Kristus dalam hidup kita, tapi Kristus memang hidup di dalam hidup kita, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Baik, untuk kursi sebelah 1 dan 2, nanti bisa lewat yang kolong sebelah sini, yang ini juga sebelah sini. Kita nyanyi sama-sama, sebab dia hidup ada hari esok. Bapak Ibu boleh maju ke depan, ambil 1 untuk kita boleh membawa pulangnya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu boleh maju ke depan untuk mengambil telur-telur sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan hati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, dia hidup, ada hari esok, bangga hidup, ku tak gentar, karena Tuhan yang bukan hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Manakala Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan kami tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup, hidup jadi berarti sebab dia hidup, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja minggu ini.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkati dengan ibadah pada pagi hari ini. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Baik, kami dari pengurus gereja akan memberikan pengumuman untuk kegiatan seminggu ke depan. Untuk yang pertama, ibadah doa pagi hari Senin sampai Sabtu berjalan seperti biasa pukul 4:30 melalui Google Meet, kecuali hari Sabtu dilaksanakan di gereja. Kemudian untuk yang kedua, ibadah Paskah sekaligus memperingati Hari Kartini Wanita Terpuji wilayah 3 Selasa 22 April 2025 pukul 15.00 di GSCA Anugerah Junrejo. Kemudian untuk ibadah MPC 1 setiap hari Rabu 18.30, ibadah MPC yang kedua hari Jumat 18.00. Kemudian untuk ibadah kaum muda remaja berjalan seperti biasa setiap hari Sabtu pukul 18.00. Kemudian untuk ibadah kaum pria integritas hari Kamis 24 April 2025 pukul 18.00 di kediaman Bapak Hendro di Ororombo. Baik, itu saja pengumuman yang dapat kami sampaikan. Sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan. Selamat Paskah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu akan buka Alkitab, cari ayat yang Bapak Ibu terima hari ini. Percayalah bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi lorong-lorong jalanku. Firman Tuhanlah yang menopang segala sesuatu sehingga kita akan kuat di dalamnya. Hari ini juga saya akan bacakan ayat yang saya terima dan ini yang menguatkan saya. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dan biarlah ayat ini menjadi pegangan saya. Dan di kebangkitan Tuhan ini, Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dan ia sendiri, Tuhan akan menginjak-injak lawan kita, yaitu si jahat. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan pengagungan kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah, Kau yang telah mati dan bangkit kembali untuk memberikan kemenangan bagi kami. Jika ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi, yang sudah memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami akan hidup di dalam kasih Tuhan. Kami akan hidup dalam kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan janjikan dan akan kami lewati bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mau berdoa untuk setiap kami yang datang saat pagi hari ini. Tuhan memberkati kami. Kuasa kebangkitan Yesus akan mewarnai hari-hari kami. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan melihat penyertaan Tuhan secara nyata dalam kehidupan kami. Kami merindukan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Penampakan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Ketika kami dalam ketakutan. Ketika kami dalam kegagalan. Ketika kami dalam keraguan-raguan. Engkau menampakkan diri dan menguatkan kami kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap kami yang datang saat pagi hari ini. Kuasa kebangkitan-Mu akan memulihkan keluarga kami. Hubungan suami dengan istri diberkati oleh Tuhan. Orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Sungguh-sungguh kuasa kebangkitan-Mu ini akan menghadirkan surga di tengah-tengah keluarga kami.
terpancar kebahagiaan, terpancar sukacita dan berkat yang dari Allah melalui keluarga kami. Hamba berdoa untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan memberkatinya. Setiap jerih lelah kami, karya tangan kami ada dalam pimpinan Tuhan, sehingga di antara kami tidak ada yang kekurangan, semua berkecukupan. Bahkan jika Tuhan izinkan, berkelimpahan di dalam berkat Tuhan yang akan mendorong kami untuk berkelimpahan di dalam kebajikan-kebajikan yang Tuhan berikan kesempatan kepada kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa datang kepada Tuhan seorang diri, ketika kami membangun mezbah keluarga kami, ketika kami beribadah raya bersama-sama seperti hari ini dan hari-hari yang lain, perkenanan Tuhan tertuju kepada kami. Apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Haryadi Winantea yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kami diberkati Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati keluarga hamba-Mu ini, berkati pelayanan hamba-Mu ini, berkati setiap apa yang hamba-Mu rencanakan dan pikirkan dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang hari ini juga bersukacita merayakan Paskah. Sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan juga memberkati gereja-gereja yang merayakannya. Dilindungi dari segala yang jahat, mereka dalam sukacita dan damai yang dari Tuhan. Bangsa kami tercinta Indonesia akan terus melewati samudra perjalanan bangsa kami. Gelombang ekonomi, gelombang politik akan dilewati oleh bangsa kami. Biarlah pemimpin-pemimpin bangsa kami mendapatkan hikmat dan pimpinan yang dari Tuhan, sehingga kemakmuran, kesejahteraan menjadi bagian kami. Kami akan melewati masa-masa bersama-sama, sehingga tahun 2045 nanti, masa Indonesia emas akan kami nikmati. Generasi-generasi berikutnya yang akan masuk di tahun 2045 akan menikmati Indonesia emas, Indonesia yang gemah ripah lojinawi, yang diangkat oleh Tuhan dari segala bangsa, menjadi mercusuar pekabaran Injil dan kemenangan bagi jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar sebelum kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan menikmati berkat-berkat jasmani. Kami akan menikmati dengan sukacita, sambil berfellowship, sambil bercerita, sambil menguatkan satu dengan yang lain. Berkatilah makanan minuman yang telah tersedia. Kami akan nikmati dengan sukacita karena kasih Tuhan. Dan kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Biarlah berkat Tuhan tercurah bagi kami semua. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua, para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.